Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi seluruhnya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik dan temanya yaitu barisan dan deret bilangan. Nah, dalam pola bilangan kita akan mengetahui dan akan mempelajari yaitu mengenai barisan dan deret bilangan. Nah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu barisan bilangan dan apa itu deret bilangan. Nah, maka barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan itu disebut dengan suku-suku barisan atau ditulis dengan lambang U. Nah, suku pertama itu adalah urutan pertama atau U1 dan suku kedua adalah U3, U2 dan suku ketiga itu adalah U3 dan seterusnya. Jadi terus berurut dia sampai suku ke N. Maka nanti ketika dia suku ke N yang tak hingga banyaknya, maka nanti dia UN. Nah, apa itu deret bilangan? Nah, deret bilangan itu adalah jumlah bilangan yang berurutan dengan aturan tertentu. Atau deret bilangan adalah bentuk penjumlahan serta berurutan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, tadi telah Bapak sampaikan bahwasanya untuk mencari suku ke N, maka nanti kita mendapatkan yang namanya UN. Nah, itu kan. Nah, di sini ada barisan bilangan yaitu 2, 5, 8 dan 11 dan seterusnya. Titik 3 itu artinya seterusnya. Nah, maka di sini kita disuruh menentukan suku ke N atau UN dari barisan bilangan ini. Nah, maka bisa kita lakukan seperti yang ada di layar. U1 itu adalah suku pertama, nilainya 2. Nah, ini kita ambil satu formula, ya, yaitu 3 dikali 1 dikurang 1. Maka ketika kita kalikan 3 dikali 1, 3 dikurang 1, hasilnya sama dengan 2. Kita masuk ke suku kedua, yaitu 5. Nah, di mana 5 ini dengan formula yang sama, 3 dikali 2 dikurang 1, maka hasilnya 6 dikurang 1 adalah 5. Dan begitu seterusnya hingga ke UN. Nah, hingga ke UN, hasilnya akan kita dapat yaitu 3 dikali N dikurang 1. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin mencari katakanlah kita ingin mencari misalkan N-nya itu sama dengan, misalkan taruhlah kita ingin mencari N-nya ke 10. Nah, di sini kita akan mencari N-nya sama dengan 10. Nah, maka dengan rumus yang kita punya, yaitu UN-nya adalah 3N dikurang 1. Nah, maka U10. Nah, U10 hasilnya adalah sama dengan, nah, kita punya tadi rumusnya 3. Nah, maka 3 ya kita kalikan dengan 10. Nah, berikutnya kita kurang dengan 1. Nah, maka ini kita dapat 3 dikali 10 adalah 30 dikurang 1, maka hasilnya adalah 29. Nah, begitulah cara kita menentukan suku-suku dari barisan bilangan. Nah, sehingga ini akan mempermudah kita, ya, ataupun mempermudah kalian dalam mengaplikasikannya ke rumus. Jadi kalau misalkan ada suatu formula untuk suku ke N, nah contohnya di sini adalah 3N dikurang 1, maka ditanya misalkan suku ke 10 seperti ini, maka tinggal kita ganti N-nya dengan 10.
Sehingga kita dapat suku ke-10-nya nanti kalau kita teruskan deret bilangan ini, barisan bilangan ini, ya, maka barisan bilangan ini ke suku 10-nya akan menghasilkan nilai yaitu 29. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah di sini ada kita mendapatkan kita diberikan satu barisan. Nah, ini ya rumus, sorry. Nah, ini kita diberikan rumus UN yaitu 2N dikali N ditambah 1. Nah, jadi rumus UN ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari ya suku ke 20 dan suku ke 30. Nah, sama seperti yang tadi, yang sudah dicontohkan tadi. Nah, maka untuk UN-nya adalah 2N dikali N ditambah 1. Nah, seperti yang Bapak bilang, N-nya nanti kita rubah ke yang ditanya di soal. Nah, karena ditanya di soal itu adalah 20, ya ini yang ditanya ya, 20. Maka nanti untuk mencari U20, ya kan, 2 dikali 20 dikali 20 tambah 1, di mana 2 kali 20 adalah 40, dan 20 tambah 1, 21. Nah, ketika kita kali hasilnya 840. Begitu juga dengan untuk yang U30. Nah, oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, lantas berikutnya kita akan bahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, tadi kan dia barisan dan deret bilangan. Nah, sekarang kita sudah ke aritmatika. Nah, barisan dan deret aritmatika secara definisi ya. Nah, itu merupakan barisan bilangan yang berdasarkan pola. Nah, di mana baris aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, barisan berurutan tersebut memiliki selisih ya atau beda 4 antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, jadi hal tersebut membuktikan bahwa barisan bilangan di atas merupakan barisan aritmatika. Nah, beda dari barisan aritmatika, ya, beda dari barisan aritmatika, itu selalu kita simbolkan dengan B. Nah, gitu deh ya, simbolkan dengan B. Nah, jadi di sini ini ada rumus ya, rumus yang akan kita cari. Nah, tadi kalau di barisan bilangan ya, ketika kita ingin mencari rumus suku ke n-nya, maka kita mencari secara manual ya, kita buat formula sendiri. Nah, tapi untuk di barisan aritmatika ini Bapak sarankan untuk kalian ingat ya. Nah, untuk betul-betul kalian ingat. Untuk betul-betul kalian ingat ya. Nah, jadi di barisan di sini ini ya rumus suku barisan aritmatika. Nah, jadi ketika kita mencari suku ke n atau UN-nya, maka ini sudah menjadi sebuah ketetapan ya, sebuah ketetapan. Nah, di mana A-nya di sini ya, A-nya di sini itu adalah suku pertama. Nah, jadi A di sini adalah suku pertama dan B ini tadi dia adalah beda ya. Nah, ini dia. Nah, B di sini. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi B di sini ya dia adalah beda. Di mana beda itu kemari. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, jadi B di sini kita mencarinya dengan cara ini. UN dikurang UN dikurang 1. Nah, gitu ya. Sedangkan A-nya itu adalah suku pertama ya dari barisan aritmatikanya. Nah, sedangkan untuk rumus deret aritmatika, nah deret aritmatika adalah jumlah suku ke n pada barisan aritmatika. Nah, jadi untuk mencari jumlah dari suku aritmatika ada satu rumus sebenarnya yang kita gunakan, yaitu rumus ini.
Rumus ini yang pertama ini, ya. Namun ketika UN-nya ini ya kita rubah, di mana tadi kan rumus UN itu adalah ya kan dia adalah A, ya kan, A tambah buka kurung N kurang 1 dikali beda. Nah, kan rumusnya ini. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, ketika rumus UN ini, ya kita ganti dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka nanti ketika kita jumlahkan dengan A, dia akan menghasilkan 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, jadi kalau kalian nanti ketemu soal, yaitu deret aritmatika, ya, ketika nanti diketahui suku pertama dan suku terakhir dari soal, maka rumus jumlah suku ke N-nya ini yang kalian gunakan. Nah, ketika di soal, ya, diketahui adalah suku pertama dan beda, ya. Ketika diketahui suku pertama dan beda, maka rumus yang kalian gunakan adalah yang ini. Nah, jadi kedua rumus ini sama, dan ini adalah turunan ataupun perpanjangan dari rumus yang ini, ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal ini, ya. Nah, ditanyanya adalah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Yaitu deret aritmatikanya adalah 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, katanya kan 10 suku pertama. Berarti nanti kalau katanya 10 suku pertama, maka 10 suku pertama ini dia menandakan yaitu N-nya, ya, N-nya itu adalah 10. Nah, N-nya adalah 10, ya. Nah, jadi suku pertamanya A kan? A tadi adalah suku pertama. Di mana suku pertamanya itu adalah si angka 5, ya. Nah, ini dia suku pertamanya. Nah, ini suku pertamanya yaitu si angka 5. Nah, untuk mencari bedanya, nah ini tadi dia kan suku pertama. U1 ini ya, U1. Nah, yang ini adalah U2 ya. Nah, jadi dia kalau kita ingin mencari bedanya, maka dia tadi rumusnya adalah UN dikurang 1. Nah, kita ambil UN-nya 2, maka ini 2 dikurang 1. Maka suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 7 kurang 5, yaitu dapatnya 2. Gitu ya. Nah, karena di sini kita tidak mengetahui suku terakhir ya, suku terakhir dari si 10 suku pertama ini. Nah, tapi yang diketahui di sini adalah si A dan si B. Tapi nanti kita akan coba mencari kalau dia diketahui suku terakhirnya ya, atau U10-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini ya. Oke, Sn itu adalah sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Alasannya adalah karena diketahui di soal adalah suku pertama dan B dan beda ya. Dan juga kita tahu bahwasanya N-nya sebesar 10. Oke, maka kita cari S10 ya, karena ditanya adalah jumlah deret aritmatika 10 suku pertama. Nah, maka ini kita tinggal ganti ya, N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 5, dan B-nya sama dengan 2. Oke, berarti 10 per 2 dikali 2 kali 5 ditambah 10 dikurang 1 kali 2 ya. Nah, sehingga kita dapat 5 dikali 10 ditambah 9 tambah 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, sehingga kita dapat 5 kali 28 sama dengan 140. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti diketahui U10? Nah, kan kita punya rumus tadi ya. Rumusnya adalah UN
sama dengan A, ya kan, ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, jadi kita akan mencari U10. Nah, berarti secara ininya kita dapatkan A-nya tadi 5. 5, maka ini nanti dia N-nya kita ganti dengan 10. Nah, 10 dikurang 1 itu dapatnya adalah 9. Ya. B-nya, nih secara otomatis ya, langsung Bapak cari aja. B-nya adalah 2. Nah, jadi ini kita dapat adalah 5 ditambah 18. 5 tambah 18 hasilnya adalah 23 ya. Nah, sekarang kan kita dapat U10. Nah, sekarang kita cari, nah ini adalah suku terakhir ya, U10. Nah, sekarang kita cari S10-nya. Atau jumlah deret untuk 10 suku pertama. Oke, berarti kita pakai rumus N per 2. N per 2. Ya kan, kita kali A. A ditambah UN. Berarti UN-nya adalah U10. Nah, gitu deh kan. Nah, maka S10 sama dengan N per 2. N per 2 ini langsung bisa kita coret ya kan. Nah, ini kita ganti dia, kita coret. N-nya kita ganti dengan si angka 10 ya. Nah, gitu dia. Nah, jadi 10 per 2 itu kita dapatkan adalah 5. A-nya tadi berapa? A-nya di sini adalah ini ya. Ini dia A-nya ya. A-nya 5. Kita dapat tadi si U10-nya adalah 23. Nah, ya kan? Nah, ini kan coba lihat nih. Sampai di sini prosesnya sudah hampir sama kan? Nah, kan 5 tambah 23 adalah 28. Nah, sama kan? Nah, jadi 5 dikali 28. Nah, itu dia kan 5 kali 28, maka hasilnya adalah sama dengan 104. Iya, benar. 140 ya. Oke, nah jadi intinya sama dari pengerjaan ini ya. Antara rumus yang SN tadi yang ketika diketahui atau kita cari dulu suku terakhir dan ketika yang diketahui A dan B-nya gitu ya. Suku pertama dan bedanya. Nah, sekarang coba kamu berlatih ya untuk menentukan suku pertama. Ya, ada dua soal yang Bapak berikan kepada kalian. Yaitu soal pertama, tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N dari barisan aritmatika yang ini ya. Yang A dan B. Nah, berikutnya yang kedua, tentukan jumlah setiap deret berikut. Nah, jadi kalau ini tadi dia hanya sebatas sampai UN ya yang kalian cari. Tapi untuk yang kedua ini, kalian disuruh mencari SN-nya ya. Nah, jadi di sini udah diketahui nih, ada suku terakhir gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.